kembali dengan Bu Egi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Egi akan membahas mengenai menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Apa aja sih materi itu? Yaitu yang pertama ada pentingnya berita, kemudian yang kedua ada penyampaian berita atau menulis berita, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada menyunting berita. Nah, 3 materi itu Bu Egi akan bahas dalam pertemuan video pembelajaran kali ini. Yuk cermati dan perhatikan ya anak-anakku. Nah, materi yang pertama yaitu pentingnya berita. Memang setelah kita membaca berita, pasti kita akan merasakan manfaat-manfaat dari berita tersebut. Nah, Bu Egi akan memaparkan manfaat-manfaat dari berita. Yang pertama, yaitu ada memperoleh informasi. Jadi setelah kita membaca berita, maka kita akan mendapatkan informasi. Misalnya seperti kita membaca informasi mengenai kecelakaan di Slamet Riyadi. Pasti sebelum membaca kita sudah mengetahui bahwa ada kecelakaan di Slamet Riyadi. Tetapi kita belum mengetahui tentang siapa yang kecelakaannya, bagaimana kejadian kecelakaannya, kemudian apa dengan apa kecelakaannya, mengapa kecelakaan itu terjadi. Nah, kita belum mengetahui secara detail. Nah, dengan kita membaca berita, maka kita dapat mengetahui secara detail bagaimana kecelakaan itu terjadi, kemudian apa dengan apa kecelakaan itu, kemudian siapa yang kecelakaan. Kemudian manfaat yang kedua itu ada menambah wawasan. Nah, misalnya ketika kita membaca berita tentang ekonomi. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang dapat menambah wawasan kita seperti nilai tukar rupiah dengan dolar. Nah, itu dapat menambah wawasan kita mengenai nilai rupiah di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada menambah pembendaharaan kata. Nah, misalnya seperti yang tadi berita ekonomi, ada kata-kata yang belum pernah kita ketemui. Contoh defisit ya. Defisit itu bisa dijadikan menambah pembendaharaan kata kita anak-anakku. Begitu pula kata-kata yang lain yang belum pernah kita temui. Kemudian yang keempat yaitu mengklarifikasi berita hoaks. Nah, misalnya saja ada berita bahwa suatu rumah mengalami perampokan. Nah, sebelum kejadian itu diolah TKP oleh pihak berwajib, maka itu misalnya ada simpang siur tentang itu kejadian itu jam sekian, pelakunya si A, si B, si C. Nah, sebelum olah TKP maka itu belum valid. Nah, lebih baik kita membaca berita sehingga kita dapat mengetahui sebenarnya bahwa pelakunya siapa, kemudian perampokannya itu terjadi jam berapa secara valid. Kemudian yang kelima yaitu digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan. Misalnya saja ada berita mengenai suatu daerah yang terdapat persawahan ya, jadi ada area persawahan, di situ sering terjadi pembegalan. Nah, ketika kita membaca berita, secara otomatis kita akan memiliki tingkat kekhawatiran, tingkat ketakutan, dan dapat meningkatkan kewaspadaan kita atau kita harus lebih berhati-hati. Nah, berhati-hatinya itu dengan cara kita melewati area itu jangan sendirian, kemudian melewati area itu dengan waktu yang tidak terlalu malam. Jadi jangan waktu malam, jangan melewati daerah situ. Kemudian bisa jadi kita malah memilih jalan lain yang lebih aman. Nah, itu adalah beberapa manfaat berita anak-anakku. Nah, untuk materi yang kedua anak-anakku ada materi penyampaian berita atau menulis berita. Nah, adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan sumber berita.
Nah, dalam menentukan sumber berita, anak-anakku, kalian harus mempertimbangkan secara baik-baik. Karena sumber berita harus berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang, anak-anakku. Kemudian yang kedua yaitu mendatangi sumber berita. Nah, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancari orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mencatat fakta-fakta mengenai berita tersebut dengan menggunakan adik Simba. Nah, adik Simba yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Setelah itu, yang keempat yaitu mengembangkan dari semua catatan-catatan tersebut menjadi sebuah teks berita. Ya, jadi dalam mengembangkan catatan itu harus sesuai dengan struktur teks berita ya anak-anakku, yaitu yang pertama ada kepala berita, kemudian yang kedua ada tubuh berita, yang terakhir yang ketiga adalah ekor atau bagian yang kurang penting. Begitu ya anak-anakku, pasti kalian lebih paham karena pertemuan kemarin Bu Egi sudah menjelaskan mengenai struktur, kemudian unsur-unsur pembangun berita adik Simba ya. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada penyuntingan berita. Nah, di dalam penyuntingan berita kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus disunting, yaitu yang pertama ada kebenaran isi berita. Nah, jadi semisal kita mau menyunting berita berkenaan dengan kebenaran isi berita, kita harus mengetahui secara benar, secara betul kejadian berita yang akan dipublikasikan tersebut. Semisal kita tidak mengetahui secara detail atau secara benar, nanti akan mengakibatkan kerusakan sumber berita tersebut, anak-anakku. Nah, yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting berita yaitu kelengkapan isi berita. Jadi di dalam berita harus ada unsur-unsur pembangun berita. Nah, pertemuan yang lalu Bu Eki sudah memaparkan mengenai unsur-unsur pembangun berita itu apa saja. Nah, ayo kita ulang lagi ya, yaitu ada adik Simba. Nah, adik Simba itu yaitu yang pertama apa, yang kedua di mana, yang ketiga kapan, yang keempat siapa, yang kelima mengapa, yang keenam bagaimana. Nah, jadi 6 itu semuanya harus ada karena 6 itu semua termasuk unsur-unsur yang penting di dalam sebuah berita. Kemudian hal-hal yang penting dalam menyunting berita yang ketiga yaitu ada struktur penyusunan berita. Nah, dalam struktur penyusunan berita itu dimulai dari bagian yang penting sampai yang kurang penting. Nah, yang dimaksud bagian penting sampai yang kurang penting itu seperti struktur yang dimulai dari kepala berita, kemudian tubuh berita, kemudian yang terakhir ada ekor berita. Nah, ekor berita itu termasuk dari bagian yang kurang penting. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting berita yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Nah, di dalam penggunaan bahasa itu ada yang pertama keefektifan kalimat. Nah, jadi kalau semisal kita membuat kalimat harus yang efektif, yaitu yang ringkas, yang padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Nah, contoh kalimat yang tidak efektif yaitu kecelakaan terjadi di Jalan Slamet Riyadi, mengakibatkan 2 mobil yang kecelakaan mengalami rusak berat. Nah, Bu Eki akan ubah menjadi kalimat yang efektif, yaitu kecelakaan terjadi di Jalan Slamet Riyadi, mengakibatkan 2 mobil mengalami rusak berat. Nah, jadi di kalimat yang sebelumnya yang tidak efektif itu dikurangi 2 kata, yaitu kata yang dan kata kecelakaan. Karena kalau semisal menggunakan 2 kata tersebut menjadi bertele-tele yang mengakibatkan kalimat tidak efektif.
Kemudian yang kedua, di dalam penggunaan bahasa ada kebakuan kata. Jadi harus menggunakan kata-kata yang baku. Kemudian yang ketiga dalam penggunaan bahasa yaitu ada ketepatan ejaan. Nah, Bu Egi masih banyak menemukan kalian yang tidak menggunakan huruf kapital dalam membuat atau menyusun teks berita. Padahal kalau semisal setelah tanda baca titik harusnya menggunakan huruf kapital. Itu adalah salah satu contoh dari tidak tepat dalam ejaan. Kemudian yang terakhir dalam penggunaan bahasa yaitu ketepatan tanda baca. Nah, masih banyak juga Bu Egi menemukan teks berita yang dibuat kalian itu tidak menggunakan tanda titik. Jadi langsung saja terus saja, tidak ada berhentinya, tidak ada tanda titiknya. Dan itu tidak tepat atau tidak benar. Seharusnya harus menggunakan tanda titik. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyunting berita. Nah, semisal sudah kalian cermati, kalian sudah amati apa yang sudah Bu Egi jelaskan, yuk sekarang kita akan menyunting bersama anak-anakku. Nah, anak-anakku, Bu Egi sudah memaparkan teks berita yang berjudul sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cepete Utara. Nah, coba kalian cermati, perhatikan teks berita ini, kemudian mari kita sunting teks berita ini secara bersama-sama ya. Nah, anak-anakku, di dalam menyunting berita ini, Bu Egi tadi sudah memaparkan bahwa dalam menyunting berita ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dimulai dari kebenaran isi berita, kemudian yang kedua kelengkapan isi berita, kemudian yang ketiga struktur penyusunan berita, kemudian yang terakhir penggunaan bahasa. Nah, di dalam penggunaan bahasa ini banyak teks berita yang masih salah menggunakan bahasa. Nah, yang dimaksud penggunaan bahasa ini kan keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan ketepatan tanda baca. Sama halnya yang kemarin teks berita kalian itu Bu Egi banyak ditemui mengenai keefektifan kalimatnya itu banyak yang salah, banyak yang tidak efektif. Kemudian ketepatan ejaan masih kurangnya menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Kemudian ketepatan tanda baca, ada beberapa Bu Egi lihat, Bu Egi baca, ada yang belum menggunakan tanda titik. Nah, kemudian kalau yang ada di teks berita yang Ibu Egi paparkan ini, yaitu dimulai dari kebenaran isi berita. Nah, di kebenaran isi berita ini, insya Allah teks berita ini valid ya, karena Bu Egi mengambil dari detiknews.com. Nah, tetapi semisal kalian membacanya, teks berita mungkin kalian atau orang lain yang membaca teks berita yang Bu Egi tampilkan ini pasti masih mengalami keraguan. Padahal Bu Egi sudah bilang valid, karena Bu Egi kesalahannya itu Bu Egi belum memberikan sumbernya, sumber berita bahwa Bu Egi mengambil dari detiknews.com. Jadi, semisal kalian mengambil teks berita dari Kompas, detiknews.com atau yang lainnya, itu harus diberikan sumber beritanya anak-anakku, agar si pembaca itu percaya bahwa itu berita memang terjadi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting berita itu yang kedua, kelengkapan isi berita. Nah, di dalam teks berita ini sudah lengkap belum anak-anakku? Adik simbanya, ada apa-apanya ada ndak? Kemudian di mananya ada ndak? Kemudian kapannya ada ndak? Kemudian siapa, mengapa, bagaimana, ada semua atau tidak? Nah, coba kalian cermati apakah di sini ada yang masih kurang? Nah, pasti ada, yaitu adalah kapan. Nah, di dalam teks berita tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Nah, dengan demikian, pertanyaan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut.
Nah, jadi kalau semisal kalian membuat teks berita, itu harus lengkap unsur-unsur pembangun beritanya. Apanya, di mananya, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, itu jangan sampai hilang salah satunya. Ya anak-anakku, karena itu semua harus ada di sebuah teks berita. Kemudian yang ketiga ada struktur penyusunan berita. Nah, di teks berita ini strukturnya sudah benar ya, dimulai dari kepala berita, bagian yang penting, kemudian yang kedua tubuh berita, kemudian yang ketiga ada ekor berita atau bagian yang kurang penting. Kemudian bagian yang keempat, penggunaan bahasa. Nah, di dalam penggunaan bahasa ini pasti banyak ditemui kesalahan-kesalahan seperti keefektifan kalimat. Nah, coba kalian perhatikan judulnya, itu panjang toh dan bertele-tele toh. Nah, itu sebenarnya bisa dipersingkat ya, karena judul yang ada di teks berita yang Bu Egi tampilkan ini itu bersifat kalimat yang tidak efektif. Nah, oleh karena itu, judul tersebut harus disederhanakan. Misalnya bisa menjadi 2 rumah terbakar di Cepete Utara. Nah, hanya beberapa kata itu saja itu sudah mewakili judul yang kata-katanya banyak ini anak-anak. Kemudian, selain kalimat yang tidak efektif di teks berita ini juga ada kata yang ejaannya tidak tepat. Nah, kata-kata yang dimaksud itu adalah Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Kedua pasangan kata tersebut harusnya ditulis Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Huruf awal dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Jadi kalau semisal ada nama tempat itu huruf awalnya itu harus kapital, harus besar. Nah, itu yang betul. Kemudian ada penggunaan angka yang salah. Itu terdapat di paragraf 3. Jadi di paragraf 3 itu ada angka 16. Nah, penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut tidak tepat. Harusnya angka tersebut diganti menjadi huruf. Jadi yang tadinya di huruf menggunakan angka 16 diganti menjadi huruf 16. Nah, anak-anakku, jadi hari ini kita hanya belajar mengenai 3 materi saja, yaitu yang pertama ada pentingnya berita. Nah, di dalam pentingnya berita tadi Bu Egi sudah menyampaikan bahwa banyak manfaat yang ada di dalam berita. Kemudian yang kedua yaitu ada penyampaian berita atau menulis berita. Nah, di dalam penyampaian berita ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada penyuntingan berita. Nah, di dalam penyuntingan berita tersebut pula ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting berita anak-anakku. Nah, tadi kita juga sudah melakukan menyunting bersama, ya. Nah, jadi kalau semisal kalian ada yang mau bertanya, mungkin masih bingung dengan materi hari ini, kalian bisa langsung chat WA ke Bu Egi, nomor sudah ada di sampingnya Bu Egi, atau kalian bisa chat di @modo. Nah, nanti Bu Egi juga akan membagikan soal untuk latihan kalian mengenai literasi numerik. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.